Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada sore hari ini sebagaimana kita masih belajar tentang persekutuan ya, tentang apa sih pentingnya kita hidup bersama dengan orang lain ya. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang berkat Tuhan dalam kebersamaan. Ya. Di zaman sekarang ini orang semakin egois. Kita harus jujur, sebenarnya sudah dari dulu sih orang lebih suka mementingkan kepentingannya sendiri, keinginannya sendiri daripada dia memikirkan orang lain. Ya, saudara suka atau tidak suka dengan perkataan ini, entah saudara sadari ataupun tidak, tapi kenyataannya memang seperti itu. Kenyataannya kita lebih sering memikirkan apa sih yang menyenangkan hati saya dibandingkan apa sih yang menyenangkan orang lain, apalagi yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, seringkali karena Tuhan itu tidak, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, hukuman Tuhan tidak langsung kita rasakan. Seringkali kita tidak merasakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita seringkali tidak menganggap Tuhan itu yang lebih penting dibanding segalanya. Akibatnya kita seringkali egois. Ini bisa terjadi bukan hanya di dalam gereja, di dalam persekutuan, bahkan di dalam rumah tangga pun bisa kadang-kadang si suami lebih egois dibanding si istri, hanya memikirkan maunya sendiri, ataupun si istri hanya memikirkan maunya sendiri daripada kepentingan si suami ataupun anak-anaknya. Ini bisa terjadi di mana saja. Karena apa? Karena itulah natur kita. Bahwa kita lebih suka mencari sesuatu yang menyenangkan hati kita. Mungkin saudara tidak merugikan orang lain, ya. Mungkin saudara tidak menyakiti orang lain. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, apakah saudara mau memikirkan, apalagi melakukan sesuatu yang menyenangkan orang lain, sekalipun itu berarti saudara harus dirugikan. Mau atau tidak? Seringkali kan kita nggak mau. Oke lah, saya tidak nyakitin orang lain, tapi saya juga jangan dirugikan. Seringkali kita nggak mau rugi untuk orang lain. Saya tidak hanya bicara materi, ini bisa bicara tentang kenyamanan, masalah kita memberikan waktu untuk orang lain. Kita seringkali enggan memberikan yang terbaik untuk orang lain. Seringkali yang sisa kita kasih untuk orang lain, yang terbaik itu untuk kita. Ya atau ya? Seringkali kan begitu. Yang terbaik itu ya buat kita. Yang sisa itu untuk orang lain. Kita nggak peduli mau orang lain mau kayak gimana, ya terserahlah. Ini kan hidup saya. Kan boleh dong sekali-kali menikmati hidup. Boleh dong sekali-kali kita egois. Seringkali begitu. Berapa waktu lalu itu saya menemukan statusnya kawan saya yang mengatakan agar mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita mencintai orang lain. Kata-katanya sih keren ya. Cintailah diri sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Ya. Karena kan seringkali kita suka dengar kata-kata gitu. Saya waktu dengar statusnya kawan saya seperti itu, saya cuma bisa tertawa. Akibatnya apa? Karena kita terlalu sibuk ingin mencintai diri sendiri, persoalannya kita nggak pernah puas. Maka kita akhirnya sulit sekali untuk bisa mencintai orang lain. Atau ada kata-kata slogan yang diberkati untuk memberkati. Ada yang menganggapnya, wah saya belum diberkati. Jadi saya belum bisa untuk memberkati Bapak. Mereka berpikir, wah saya harus diberkati dulu dalam keadaan melimpah. Semuanya serba ada, baru saya akan berbagi. Ini yang saya katakan, seringkali kita tidak berani memberikan yang terutama kepada orang lain, yang terbaik kepada orang lain. Yang terbaik itu kita ambil buat kita. Yang sisa-sisa kita kasih untuk orang lain. Padahal yang Allah kehendaki adalah justru balik. Seringkali Alkitab kita ini, firman Tuhan itu mengajarkan kebalikan daripada yang diajarkan oleh dunia. Itu kenyataannya. Makanya saya bilang ikut Tuhan, siapa bilang gampang. Karena kita hidup di dunia dengan segala pikiran-pikiran dunia, prinsip-prinsip dunia. Sehingga ketika melakukan firman Tuhan ini sulit sekali.
Karena seringkali kita menemukan firman Tuhan itu terbalik dengan dunia. Alkitab justru mengajarkan kita harus memikirkan orang lain terlebih dahulu, baru diri kita sendiri. Dan Paulus memberikan petunjuk, dia memberikan contoh yang paling ideal, yaitu Tuhan Yesus. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa menjadi manusia. Dia tinggalkan ketuhanannya, dia tinggalkan kenyamanannya di sorga, turun ke dunia. Dia tidak memikirkan dirinya, yang dia pikirkan adalah saudara dan saya. Itu contoh yang paling ideal. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu menghendaki kita untuk tidak egois, maka hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa hidup di dalam kebersamaan. Baik kebersamaan di dalam keluarga, gereja, persekutuan, dan lain sebagainya. Karena Tuhan memang tidak menginginkan saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang egois. Sama-sama dengan saya katakan, saya tidak mau egois. 2, 3. Saya tidak mau egois. Yang Tuhan kehendaki saudara dan saya hidup di dalam kebersamaan. Yang dia inginkan saudara itu bukan menyendiri, bukan hanya memikirkan amannya sendiri. Yang penting saya selamat, yang penting saya tercukupi kebutuhan saya, kebutuhan keluarga, yang lain terserah deh. Saya ya itu urusan nanti, kalau ada sisa baru saya bagi. Itu kenyataannya. Padahal Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa sesungguhnya kalau kita mau memikirkan orang lain, kita mau menekan egonya kita, ada berkat tersendiri yang Tuhan sediakan di dalam kebersamaan. Dan ketika saya menggali ini juga saya pikir, wah luar biasa juga ya. Ada berkat tersendiri yang Tuhan berikan ketika kita mau bersama-sama. Bersama-sama itu apa sih Bapak Ibu? Bersama-sama artinya kan kita harus mau menekan egonya kita. Kita harus memikirkan orang lain. Nggak bisa kita bersama-sama. Kebersamaan ini begini loh Bapak Ibu. Kebersamaan itu bukan berarti kita berada di tempat yang sama. Oh, kita berada di tempat yang sama itu berarti kita sudah kebersamaan. Enggak. Karena kebersamaan itu bicara tentang hatimu di mana ketika engkau bersama dengan orang lain. Kebersamaan itu sekali lagi bukan masalah kita berada di tempat yang sama, kita melakukan hal yang sama, itu berarti kebersamaan. Salah. Kebersamaan itu bicara hatimu di mana ketika engkau sedang bersama dengan orang lain. Apakah engkau lebih memikirkan dirimu sendiri, maumu sendiri, menang sendiri, atau kau mau memikirkan orang lain. Itulah kebersamaan. Kebersamaan itu kita mau menghilangkan ego kita demi orang lain. Itu baru yang disebut dengan kebersamaan. Dan di dalam kebersamaan yang seperti itulah ada berkat tersendiri yang Tuhan sediakan. Yang sangat indah. Dan kita sebenarnya tahu ayat yang akan kita baca ini dari Mazmur 133. Yuk kita baca sama-sama. Kali ini saya akan menyampaikan khotbah eksposisi. Mazmur 133. Biasanya kita sering kali menyanyikan lagu ini. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop persaudaraan yang rukun. Ya, kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, nanti ayat yang ketiga. Kita baca lagi bersama-sama, ya. Saya mulai ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Ayat 3, 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita tahu ya, ini seringkali kita nyanyikan lagu pujian ini ya. Dan kita akan pelajari apa sih makna dari Mazmur 133 ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan Mazmur 133 ini, Mazmur ini ditulis oleh Daud.
ketika dia melihat bagaimana bangsa Israel bersama-sama melakukan ziarah atau ibadah di kota Yerusalem. Dan ini semakin ditegaskan kalau Bapak Ibu lihat di Mazmur 132, satu pasal sebelumnya dan satu pasal setelahnya, ini semuanya bicara tentang nyanyian ziarah. Maka kita bisa memahami bahwa nyanyian ziarah Daud di Mazmur 133 ini diciptakan oleh Daud ketika dia melihat bagaimana kebersamaan bangsa Israel saat mereka harus datang semuanya berkumpul bersama-sama di kota Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Daud melihat sungguh alangkah baik dan indahnya kalau semua orang, saudara-saudara, kalau saudara-saudara ini berarti kita bersama dengan orang lain. Saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada orang yang diam bersama dengan orang lain tapi enggak rukun. Kalau orang diam bersama dalam satu tempat bersama tapi dia tidak rukun, maka itu sama saja orang itu orang yang munafik. Dia bersama tapi dia enggak rukun. Suami istri ya judulnya aja satu rumah. Tapi mereka enggak rukun. Atau ada juga orang yang sudah bersama-sama tapi tidak mengenal hatinya. Hati orang lain yang ada di dekatnya. Yang dia pikirkan adalah maunya sendiri. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kebersamaan yang Tuhan inginkan adalah ketika kita bisa diam bersama dengan rukun. Ini dua hal yang harus berjalan bersama. Sekali lagi saudara nggak bisa hanya diam bersama. Makanya saya tadi katakan kebersamaan itu bukan bicara kita berada di tempat yang sama dengan orang lain. Kita melakukan hal yang sama. Seperti misalnya di gereja ini kita sama-sama beribadah. Kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama baca Alkitab. Tapi hati kita tidak peduli dengan orang lain. Hati kita tidak memikirkan kepentingan orang lain. Engkau asik sendiri. Itu bukan kebersamaan yang Tuhan kehendaki. Demikian juga dalam konteks rumah tangga. Kita nggak peduli dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Pokoknya kita fokus dengan rutinitas kita, dengan maunya kita. Saya seringkali juga begitu, jujur aja Bapak Ibu. Seringkali saya kalau ketika saya sudah kerja, saya kadang-kadang lupa gitu loh. Untuk ngobrol dengan istri saya. Seringkali lupa. Kebanyakan laki-laki mungkin begitu kali Pak ya. Kita kalau sudah fokus gitu, sudah sibuk kerja, kita sama sekali nggak ada waktu untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Sekalipun kita saat itu sudah di rumah, betul satu atap, tapi nggak negur, kita nggak peduli gitu loh. Kenapa? Kita lagi asik, kita lagi fokus. Bukan itu kebersamaan yang dimaksud pada pasal ini. Kebersamaan yang dimaksud pada pasal ini adalah kita juga mau memikirkan orang lain. Tidak salah saudara membawa pekerjaan di rumah, saudara kemudian kerjakan di rumah. Tapi jangan lupa, di rumah itu engkau bukan sendirian. Engkau ada istrimu, ada suamimu, ada anak-anakmu. Mungkin ada keluarga yang sedang datang. Saya seringkali ditegur oleh istri saya misalnya ketika ada saudara kami datang. Saya lagi ada kerjaan atau apa. Saya sibuk di belakang gitu. Seringkali saya ditegur sama istri saya. Itu kamu teman yang ngobrol. Waduh. Memang kadang-kadang kita yang lagi fokus kerja tuh kesel jujur. Awal-awal tuh kesel gitu. Karena kita lagi fokus nih gitu. Nah disitulah perlunya kita menekan egonya kita. Iya ya. Kita harus memikirkan orang lain. Sudah datang jauh-jauh. Masa nggak ada ngobrol dengan saya, nggak ada. Cuman ketemu hanya sebentar saja kemudian saya tinggal. Kayaknya kok nggak pantas ya. Ya memang itu. Dan di dalam kebersamaan yang rukun itulah ada berkat yang luar biasa. Dikatakan di ayat 3b, kalau kita bisa diam bersama dengan rukun, dikatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita mau memikirkan orang lain,
Kita mau diam bersama dengan orang lain. Mungkin orang itu nggak terlalu cocok sama kita. Saya percaya kita walaupun satu gereja, kita nggak 100% cocok kok. Pasti ada lah namanya hal-hal yang mengganjal di hati, itu pasti ada. Tapi kalau kita mau bersekutu tetap bersama-sama. Dengar baik. Janji Tuhan berkata, ada berkat yang Tuhan perintahkan. Saya tanya, kalau Tuhan yang perintahkan, ada yang bisa menghalangi atau enggak? Enggak ada. Kalau kita di dalam persekutuan gereja ini, kita sehati, kita sepikir, kita rukun. Sehati sepikir bukan berarti tidak ada konflik ya. Orang yang bersama-sama tinggal satu atap bukan berarti kita tidak mungkin kita tidak ada perbedaan pendapat. Pasti ada. Tetapi kita mau tetap diam bersama-sama. Allah berjanji kepada orang-orang yang ada di dalam persekutuan itu, Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan sendiri yang perintahkan berkat, Bapak Ibu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita sebagai jemaat di gereja ini saya berharap kita bukan hanya berdiam bersama di tempat ini, ibadah bersama, tapi mari kita memiliki kesehatian supaya kita bisa rukun. Kebersamaan tanpa kerukunan itu munafik. Rukun tapi tidak bersama ya bukan kebersamaan dong. Rukun tapi kita enggak, ya rukun tapi, iya saya rukun tapi saya enggak mau satu atap dengan dia. Ya itu bukan kebersamaan namanya. Ada orang kayak begitu enggak? Saya pernah ketemu orang kayak begitu. Ya Pak saya enggak ada masalah sama dia, cuma pokoknya saya enggak mau ketemu sama dia. Ya itu sama aja enggak rukun. Atau ada suami istri ketika mereka ribut mereka pisah. Enggak mau cerai. Enggak mau cerai. Tapi mereka enggak mau seatap. Karena mereka tahu cerai itu kan dosa kan. Tapi mereka enggak mau seatap. Ya itu bukan kebersamaan namanya Bapak Ibu. Kalau kayak gitu hubungannya, bagaimana mungkin Tuhan akan memberkati? Bagaimana mungkin Tuhan perintahkan berkat? Karena ayat ini dengan tegas mengatakan Tuhan hanya memberikan berkat kepada hubungan orang-orang yang mau sehati, yang mau sepikir, yang mau berdiam bersama dengan rukun. Satu atap, satu persekutuan dan rukun semuanya. Barulah di situ ada berkat yang Tuhan perintahkan. Bahkan dengan tegas dikatakan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi diam bersama dengan rukun. Di ayat yang pertama, Daud berkata, sungguh alangkah baik dan indah. Mana yang lebih enak? Kita hidup bersama dengan orang lain atau kita hidup sendiri? Ada yang berkata, oh Pak lebih enak hidup sendiri, enggak pusing. Mana lebih enak, jomblo atau sudah berkeluarga? Ada yang bilang, wah lebih enak jomblo. Waktu jomblo kita nggak pusing, harus mikirkan tanggung jawab pada pasangan kita, pada anak lah dan sebagainya. Daripada kita sudah menikah. Ada pepatah yang menarik yang berkata begini, kalau engkau ingin berjalan lebih cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau engkau ingin berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama dengan orang lain. Bapak Ibu mengerti kata-kata itu artinya? Kita mungkin kalau hidup sendiri kita mungkin berpikir ya segalanya praktis lah karena kita hanya pikirkan diri kita sendiri. Tapi engkau tidak akan bisa bertahan lama. Tapi kalau engkau ingin bertahan dengan lebih lama, berjalanlah bersama dengan orang lain. Hiduplah bersama dengan orang lain. Maka benarlah yang firman Tuhan ini katakan kehidupan untuk selama-lamanya. Nah sore hari ini saya akan sampaikan dua hal Bapak Ibu. Mengapa kebersamaan yang diam bersama dengan rukun itu baik dan indah. Daud menggambarkan keindahan. Ada satu berkat yang Tuhan berikan di dalam persekutuan, di dalam persaudaraan yang rukun.
Daud menggambarkannya di ayat kedua dan di ayat yang ketiga. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa persekutuan, kebersamaan kita dengan orang lain yang mau berdiam bersama dengan rukun, Daud berkata itu seperti minyak yang baik. Seperti apa Bapak Ibu? Minyak yang kita harus mengerti dalam budaya Yahudi, minyak itu selalu dipakai. Ya, minyak itu sebagai sesuatu yang sangat penting, elemen yang sangat penting di dalam sebuah pesta ataupun perayaan, bahkan juga di dalam ibadah. Karena apa? Karena minyak itu melambangkan sukacita. Dan ini bukan minyak sembarang minyak Bapak Ibu. Jangan saudara bayangkan minyak kayak minyak bimudi atau minyak. Ini bukan minyak sembarang minyak. Di ayat yang kedua dikatakan ini adalah minyak yang baik. Apa sih maksudnya minyak yang baik? Nah, minyak yang baik ini tentunya karena ini berkaitan dengan ziarah, maka pasti ini minyak yang dipakai di dalam ibadah, yaitu minyak urapan. Coba kita lihat Bapak Ibu dalam Keluaran 30 ayat 29 sampai ayat 33, ya. Apa sih maksudnya minyak urapan itu? Keluaran pasal 30 ayat 29. Dia juga menegaskan tentang jumlahnya, kualitas minyaknya. Sebanyak apa? Seperti apa dikatakan minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Artinya ini pasti meluber gitu kan. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Berarti ada satu berkat yang Tuhan sediakan di dalam kebersamaan yang rukun. Berkat apa itu? Berkat sukacita yang melimpah. Saat kita bersama dengan orang lain, saat di dalam keluarga, suami, istri, anak-anak dengan orang tua, kita dengan mertua, dengan ipar, kita bisa rukun. Dengar baik, Tuhan perintahkan ada sukacita yang melimpah. Dan sukacita bukan sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Sukacita tidak ditentukan oleh apa yang kita punya. Seberapa banyak harta kita, tidak. Karena sukacita hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Ada orang punya harta melimpah, tapi dia nggak punya sukacita. Yang ada dia hidup di dalam ketakutan, dia hidup di dalam kecemasan. Tapi orang Kristen
yang ada roh Tuhan di dalam dirinya, sekalipun dalam keadaan susah, dia bisa tetap bersuka cita. Orang yang memiliki roh Tuhan di dalam dirinya, sekalipun dia sakit, dia bisa tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena sukacita itu bukan berdasarkan apa yang kita punya. Enggak peduli kita kaya, kita miskin, kita sehat, kita sakit. Orang di dalam Tuhan akan tetap bisa bersuka cita. Dan sukacita ini diperintahkan Tuhan agar diberikan kepada orang-orang yang mau diam bersama dengan rukun bersama dengan orang lain. Inilah berkat Tuhan yang pertama yang Allah sediakan. Ketika kita mau rukun bersama dengan orang lain. Ketika satu keluarga rukun semuanya. Saya berharap tidak ada ya keluarga-keluarga di jemaat GB Kepanjen ini yang enggak rukun. Tapi saya lihat semuanya rukun-rukun. Orang tua harus rukun dengan anak. Anak juga rukun. Sekali lagi, kebersamaan bukan bicara kita berada di satu tempat yang sama. Oh saya rukun kok Pak, saya kalau pulang selalu ke rumah. Iya engkau pulang ke rumah tapi engkau enggak pernah tegur orang tuamu. Engkau main sibuk sendiri dengan urusanmu. Datang ya sudah. Datang langsung masuk kamar, pulang juga ya enggak ada bicara apa-apa, hanya bicara sekenanya saja. Lalu besok pagi ya pergi lagi, sekolah lah atau apa lain-lain sebagainya. Enggak ada kita bicara dengan orang tua. Beda ya Bapak Ibu ya, yang rukun itu Bapak Ibu mengerti kan rukun. Rukun itu artinya kita mau ngobrol, kita senang ngobrol. Bukan cuman sekedar ya kita pulang, ya udah masuk kamar. Asik sendiri, main WA, main HP dan lain sebagainya. Itu enggak rukun. Karena kebersamaan yang diberkati Tuhan sekali lagi. Kebersamaan yang bukan hanya berada dalam satu atap. Tapi kebersamaan yang rukun. Yang mau ngobrol, mau peduli dengan orang lain. Dalam kebersamaan itulah akan ada sukacita yang melimpah. Dan yang kedua Bapak Ibu kekasih Tuhan. Hal yang kedua, berkat di dalam kebersamaan yang digambarkan oleh Daud. Kalau yang pertama tadi di ayat kedua digambarkan seperti minyak. Di ayat yang ketiga dikatakan seperti embun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Bapak Ibu kekasih Tuhan, gunung Hermon itu berada di ketinggian 9.000 kaki di atas permukaan laut. Jadi dingin sekali. Di gunung Hermon itu ada saljunya. Dan karena dinginnya maka di daerah gunung Hermon kabutnya itu begitu tebal, embunnya begitu tebal. Dan dari embun itulah kemudian ketika embun itu mencair, dia kemudian akan mengalir ke bawah. Maka tidak heran di daerah sekitar gunung Hermon ini, daerahnya begitu sejuk, daerahnya begitu hijau sekali. Waktu kami pergi ke sana hanya di daerah gunung Hermon itu aja yang kelihatan hijau. Yang lainnya gersang semuanya. Padang pasir semuanya. Dan Daud mengatakan bahwa di dalam persaudaraan, di dalam kebersamaan yang rukun, Tuhan menyediakan berkat seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Artinya adalah begini Bapak Ibu. Di gunung Hermon itu kabutnya begitu kuat, begitu tebal embunnya. Dan dari embun yang mengalir ketika embun itu mencair, dia mengaliri kota Yerusalem melalui sungai Yordan. Maka embun dari gunung Hermon menjadi satu-satunya sumber air bagi bangsa Israel. Bahkan sampai saat ini. Itu menjadi satu-satunya sumber air. Jadi kalau gunung Hermon itu embunnya mengalir ke sungai Yordan, berakhirnya di Laut Mati. Begitu arahnya. Dan kenapa disebut Laut Mati? Karena di sana selain kandungan garamnya begitu tinggi, dia tidak kemana-mana. Berbeda dengan Gunung Hermon. Gunung Hermon dia menghasilkan embun, dia menghasilkan salju tapi mengalir. Yang sini tidak mengalir. Ya, suatu dua hal yang kontras yang Tuhan sediakan.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, Daud ingin menggambarkan kalau kita bersama dengan orang lain, kita mau hidup rukun bersama dengan orang lain, maka Daud menggambarkan ada berkat yang Tuhan sediakan. Karena embun seringkali di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian 27 ayat 28, embun seringkali menggambarkan tentang kehadiran Tuhan, tentang berkat Tuhan. Atau Hosea 14 ayat 6, embun juga menggambarkan tentang kehadirannya Tuhan. Maka artinya di dalam kebersamaan yang rukun, disitulah ada pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di saat-saat seperti ini banyak orang tidak merasakan pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Semenjak COVID terjadi, orang kemudian mulai ragu dengan pelayanannya di gereja. Mereka sudah mulai meninggalkan persekutuan, mereka sudah mulai meninggalkan gereja. Apa yang terjadi Bapak Ibu kekasih Tuhan? Kenyataannya ketika saya menemui orang-orang yang meninggalkan gereja, yang meninggalkan persekutuan, mereka tidak meninggalkan iman mereka, tetap percaya Yesus, tapi mereka menganggap nggak usah deh, saya ikut jadi gereja jemaat YouTube Indonesia aja, gitu. Saya ngikutin di ibadah di YouTube aja, gitu. Nggak merasa perlu datang bersekutu. Yang ada adalah kehidupan mereka bukan semakin baik, tetapi semakin merosot. Sangat berbeda sekali dengan orang yang tetap tekun untuk bersekutu. Sesungguhnya di dalam persekutuan yang rukun, di situ ada hadirat Tuhan. Di situ ada pemeliharaan Tuhan atas saudara dan saya. Dan Daud menggambarkan ketika bangsa Israel mereka datang bersama-sama beribadah di Yerusalem. Ketika Daud menuliskan Mazmur 133 ini, Daud melihat bahwa ketika semua umat ini bersatu hati, rukun bersama-sama, ada pemeliharaan Tuhan. Sedikit pengalaman saya waktu saya kerja sama orang Yahudi. Waktu saya di Australia, bos saya orang Yahudi. Ya, bos saya yang untuk ngantar makanan, itu orang Yahudi. Sampai hari ini di Israel ya, aturan tentang misalnya aturan tentang persepuluhan, tentang panen yang ketujuh tidak boleh diambil, itu masih diterapkan. Masih terus diterapkan. Kalau bicara persepuluhan, ketika mereka panen memang ada 10% dari ladang mereka tidak akan tuai. Itu memang dikasih. Orang Yahudi itu kalau saya tidak salah 40% peraih Nobel itu adalah orang Yahudi. 40%. Kenapa mereka bisa begitu pintar? Bagaimana sih kehidupannya orang Yahudi? Dan itu orang Yahudi dengan sesama orang Yahudi. Pertama mereka itu selalu rukun dan dipersatukan di dalam sinagog. Australia itu khususnya kota Melbourne adalah komunitas terbesar komunitas Yahudi terbesar di dunia setelah Israel. Dan mereka semuanya kalau pas harinya ibadah itu mereka rajin sekali mereka datang, seperti saudara kita yang di seberang, mereka kalau datang ke sinagoge itu nggak boleh pakai kendaraan, harus jalan kaki. Jadi mereka jalan. Dan mereka semua ketika berkumpul, yang mereka lakukan adalah apa, Bapak Ibu? Mereka disuruh memperhatikan siapa yang kekurangan. Persekutuannya orang Yahudi itu begitu, ketika mereka berada di gereja, mereka suruh perhatikan, coba lihat kiri kanan depan belakang siapa yang kekurangan, karena tolong.
ke gereja yang kita disuruh melihat, coba lihat jemaat kiri kanan yang bagian kekurangan, ayo kita perhatikan. Makanya dia bilang tidak ada orang Yahudi yang susah. Kenapa? Karena persekutuan antar sesama orang Yahudi itu begitu kuat. Dan itu dilakukan oleh gereja melalui sinagoge. Inilah satu gambaran yang Daud lihat. Ketika orang-orang Israel, mereka berziarah di dalam Mazmur 133. Mereka bersatu bersama-sama. Daud melihat ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yang lemah dikuatkan, yang kurang dipenuhi oleh yang berlebih. Daud melihat ini sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya. Maka Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari uraian Mazmur 133 ini, saya akan menutup seperti ini. Tuhan mau supaya saudara dan saya bisa hidup bersama dengan orang lain dengan rukun. Tuhan tidak mau saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang egois. Orang-orang yang gak peduli dengan orang lain. Berkali-kali tadi saya sudah tegaskan bahwa kebersamaan bukan bicara kita berada di tempat yang sama dengan orang lain. Kita melakukan hal yang sama dengan orang lain. Engkau bisa bersama dengan orang lain tapi engkau tidak rukun. Bukan itu kebersamaan yang Tuhan mau. Kebersamaan yang Tuhan mau adalah kebersamaan yang rukun. Kalau ada keluarga-keluarga yang belum rukun, anak tengkar sama orang tua, suami dengan istri, suruh mereka untuk hidup rukun. Percayalah ketika mereka hidup rukun, keluarga mereka pasti akan diberkati.